Di kota santri Pekalongan, agama dijadikan alat dagang. Pengajian penuh jamaah, tapi makanan hambar. Doa-doa berkumandang, tapi syahwat diam-diam berkuasa. Di balik sorban dan gelar Habib, tersembunyi jaringan ritual gelap, tumbal perawan. Setiap bulan Muharram, gadis-gadis suci dari pesantren-pesantren dijadikan pemuas syahwat berjamaah, dibungkus janji surga, dibisiki dalil yang dilacurkan. Masuklah Ustadz Badrun, santri muda dari Selamaran yang baru kembali dari Mesir, dengan satu langkah sederhana, duduk di kursi yang katanya hanya untuk jamaah tetap. Ia membuka pintu menuju rahasia kelam yang telah mengakar puluhan tahun. Kursi itu bukan sekadar benda, tapi tahta iblis yang diberi jubah keagamaan. Badrun tidak hanya melawan setan gaib. Ia melawan manusia-manusia yang menyebut diri keturunan Nabi, tapi menjual rahim perempuan untuk memperpanjang pengaruh. Ia tidak meninabobokan jamaah dengan dalil-dalil manis, tapi membentak mereka dengan kenyataan pahit, bahwa surga tidak pernah dijual lewat kotak amal atau mahar tidur bersama orang suci. Dalam kisah ini, dakwah bukan dipertontonkan di acara TV, tapi diuji di antara darah, nanah, dan air mata gadis pesantren. Pertarungan bukan hanya antar ilmu, tapi antar kesucian dan kepalsuan, antara cahaya yang datang dari niat tulus, dan kegelapan yang dibangun di atas syahwat berjamaah. Di saat warga mulai sadar bahwa agama bukan benda warisan yang bisa dijual beli, semesta pun ikut bergerak. Roh-roh korban mulai bicara. Kursi tumbal dihancurkan. Para habib palsu dikuliti di hadapan masyarakat yang selama ini dibutakan. Dan Badrun berdiri di ujung pertarungan, bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai cermin untuk umat. Cerita ini bukan sekadar horor agama. Ini adalah pencerahan menyakitkan. Tentang bagaimana agama bisa dirusak dari dalam. Tentang bagaimana kita, dengan kebodohan dan fanatisme, bisa membantu setan berkuasa atas nama Tuhan. Dan di akhir cerita, kita tidak hanya bertanya siapa yang benar, tapi mulai sadar untuk bertanya, selama ini, kepada siapa sebenarnya kita sujud? Sebuah kisah pembuka mata. Tajam, brutal, menyayat, tapi penuh cinta terhadap kebenaran sejati. Karena agama bukan untuk ditakuti, tapi untuk ditanam di hati. Bukan alat kekuasaan, tapi cahaya pencerahan. Sebelum kita lanjut ke kisah yang mungkin akan menyayat atau menyentuh relung hati Anda, izinkan saya mengajak Anda untuk meninggalkan jejak di kolom komentar. Dari mana Anda menyimak cerita? Kesini? Karena setiap kehadiran Anda sangat berarti. Dari hati yang paling dalam, saya panjatkan doa untuk Anda yang sedang menonton ini. Semoga setiap kebaikan yang Anda tanam hari ini, kelak tumbuh menjadi kebahagiaan yang tak terduga. Semoga rezeki Anda tak hanya cukup, tapi berlimpah. Kesehatan Anda bukan sekadar hadir, tapi utuh dan berkepanjangan. Dan langkah Anda selalu dalam lindungannya, dijauhkan dari mara bahaya, didekatkan pada kebaikan. Semoga kelak, di akhir perjalanan ini, kita semua dipertemukan di surga. Bukan karena sempurna, tapi karena terus berjuang menjadi lebih baik. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya, agar setiap kisah yang kami bagikan bisa terus hadir di tengah perjalanan hidup Anda. Terima kasih sudah menjadi bagian dari cerita ini. Kota Pekalongan, kota yang konon terkenal sebagai kampungnya para ulama, kini disesaki manusia-manusia berpeci putih, gamis mengkilap, dan wajah-wajah munafik berbungkus senyum surgawi. Sepintas mereka tampak agamis, rajin hadir ke pengajian, rutin yang dipimpin oleh Habib Mahfuz. Tapi di baliknya, aroma busuk telah merajalela, hanya saja tak seorang pun berani mengungkapkannya. Siang itu, matahari terik seakan meledek manusia-manusia yang tengah duduk khusyuk mendengar ceramah Habib Mahfuz. Jamaah berjejal di pelataran masjid besar, bersila dengan wajah polos seperti kambing diseret ke tempat jagal. Anehnya, pengajian ini selalu penuh sesak, walaupun makanan yang dihidangkan hambar macam dedak.
Tidak ada rasa asin, pedas, apalagi lezat, cuma rasa hambar yang mencurigakan. Di tengah kerumunan itu, duduk seorang pemuda bernama Badrun. Baru sehari tiba dari Mesir setelah bertahun-tahun menimba ilmu di pesantren tua Kairo. Sorot matanya tajam menusuk. Ia tahu persis apa yang diajarkan agama, bukan kepalsuan yang ditampilkan oleh wajah-wajah haus sanjungan itu. Makanan apaan? Ini kayak nggak ada rasanya. Gumam Badrun, jengkel setengah mati. Ia mencicipi nasi kotak yang dibagikan. Lidahnya meronta ingin mengeluarkan umpatan, tapi ditahannya sejenak. Ya beginilah Ustadz, rezeki dari Habib Mahfudz. Kata orang sih, makanan hambar ini justru penuh berkah, bisik Pak Sholeh, jamaah tua yang duduk di sampingnya. Badrun mendengus sinis. Berkah matamu Sholeh. Mana ada berkahnya makanan hambar kayak begini. Perut saja nggak mau menerimanya. Umpatnya tanpa basa-basi. Pak Sholeh melongo. Belum pernah ia mendengar ustadz semuda ini berani mengumpat terang-terangan. Namun diam-diam, Pak Sholeh merasa ucapan Badrun benar adanya. Tapi ia takut mengakuinya, sebab Habib Mahfudz sudah terlanjur dianggap wali oleh orang-orang di sini. Badrun mulai mengamati sekeliling. Pandangannya tertuju pada sebuah kursi plastik kosong, berwarna merah menyala, di pojok dekat panggung. Kursi itu tampak kontras, seolah punya aura aneh tersendiri. Sebuah kertas bertuliskan, kursi jamaah tetap, jangan duduk, terpampang jelas di sana. Ih, kursi siapa itu? Tanya Badrun penasaran. Pak Sholeh langsung menarik lengannya, berbisik cemas. Jangan dekati Ustadz, kursi itu milik jamaah tetap khusus Habib. Belum pernah ada yang duduk di situ. Selain dia, maksudmu kursi buat arwah? Badrun terkekeh sinis. Lelucon konyol. Mana ada jamaah tak kasat mata yang perlu kursi? Memangnya setan nggak bisa duduk di lantai? Bicara sopan Ustadz. Habib marah besar kalau ada yang duduk di situ. Ucap Pak Sholeh, wajah pucat seperti orang mau pingsan. Terserah. Kursi ini bikin aku penasaran, kata Badrun sambil berdiri mantap. Tanpa ragu, Badrun berjalan tegas ke arah kursi itu. Ribuan mata jamaah langsung mengikutinya dengan tatapan penuh horor. Wajah mereka berubah panik seakan-akan kiamat sudah dekat. Habib Mahfudz yang sedang berceramah tiba-tiba menghentikan kalimatnya. Matanya melotot ke arah Badrun. Kau, jangan berani duduk di situ, bangsat. Itu kursi khusus jamaah tetapku. Bentak Habib Mahfudz, wajahnya merah padam bagai iblis kebakaran. Jenggot. Namun Badrun hanya menyeringai dan duduk santai di kursi merah menyala itu. Kursi apa ini? Empuk juga, katanya meledek dengan santainya. Dalam sekejap, langit yang tadinya cerah berubah gelap mendung pekat. Bau bangkai tiba-tiba menusuk hidung, menyebar di seantero pelataran pengajian. Jamaah mulai panik, berdiri gelisah. Ada yang hampir muntah karena bau yang menyengat itu. Astagfirullah, bau apaan ini? Jerit seorang ibu-ibu jamaah panik. Habib Mahfudz melotot marah sambil menunjuk Badrun. Ini gara-gara ulah ustadz sombong ini. Usir bajingan itu dari pengajian kita. Beberapa jamaah mulai maju, ingin menyeret Badrun pergi. Tapi Badrun berdiri dengan percaya diri, sorot matanya tajam seperti pedang. Kalian semua buta atau pura-pura buta? Tak ada berkah di sini. Yang ada cuma tipu daya Habib busuk ini. Teriak Badrun lantang, suaranya bergema di tengah kekacauan. Apa katamu, bajingan kecil? Beraninya kau menantangku? Seru Habib Mahfudz sambil merapalkan sesuatu yang tampak seperti mantra. Urat-urat lehernya menegang, wajahnya berubah seram bagai iblis tersinggung. Tapi Badrun tidak gentar. Ia mengucapkan ayat-ayat perlindungan yang dipelajarinya dengan khusyuk selama bertahun-tahun. Tiba-tiba suasana kembali tenang sejenak. Habib Mahfudz terpaku kaku, seperti ada sesuatu yang menahannya. Kau pikir aku takut dengan mantra busukmu itu, Habib palsu? Percuma kau hafal ribuan ayat kalau hatimu busuk kayak limbah. Sergah Badrun tajam. Habib Mahfudz terguncang, matanya penuh kebencian yang sulit disembunyikan. Tunggu saja pembalasanku nanti, setan muda. Kau akan menyesal pernah datang ke kota ini.
Kuludahi ancamanmu, Habib penipu. Pekalongan ini kampung para ulama, bukan sarang penjahat berbaju agama. Seru Badrun tanpa rasa takut sedikit pun. Habib Mahfudz mundur perlahan, wajahnya penuh amarah tertahan. Sementara jamaah pengajian saling pandang bingung, mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya pemuda berani yang baru saja menantang otoritas Habib yang paling disegani di kota mereka. Badrun melangkah pergi dengan gagah. Ia tahu ini baru awal perjuangannya membongkar kedok hitam yang berlindung di balik kesucian agama. Dalam hati ia bersumpah, tak akan berhenti sebelum kebejatan ini hancur berantakan. Pekalongan harus dibersihkan dari kebusukan ini, walaupun nyawa taruhannya. Gumamnya penuh tekad sambil berlalu meninggalkan pengajian penuh kebohongan itu. Tanpa disadari, di balik tembok masjid, sepasang mata seorang gadis muda bernama Sumi menatapnya dengan penuh harapan. Gadis itu diam-diam mengusap air mata, berdoa agar pemuda gagah ini mampu menghentikan semua kekejian yang telah lama menjadi momok mengerikan di kota mereka. Inilah awal pertempuran besar yang akan segera mengguncang Pekalongan. Pertempuran antara kejujuran yang pahit dan kebohongan yang manis berbalut agama. Pertempuran yang tak hanya akan menguji iman, tapi juga kekuatan tekad dan keberanian seorang Badrun. Badrun meninggalkan halaman masjid dengan langkah cepat dan wajah geram. Emosinya masih membara akibat kejadian barusan. Pandangan matanya tajam seperti ujung tombak, menusuk-nusuk hati siapapun yang mencoba berpapasan dengannya. Masyarakat Pekalongan yang melihatnya lewat buru-buru menyingkir seperti melihat hantu di tengah siang bolong. Dasar jamaah bodoh. Umpat Badrun keras, membuat seorang bapak tua hampir tersedak kopi di warung pinggir jalan. Dikasih makan kotoran saja masih mau bilang berkah. Dia berhenti sejenak di tepi jalan, mengambil napas panjang. Peluh di dahinya terasa dingin akibat kemarahan yang menyesak dadanya. Matanya menatap jauh ke arah langit yang kembali cerah, seakan tak peduli pada tragedi spiritual yang baru saja terjadi di kota ini. Tiba-tiba langkah kaki yang tergesa terdengar dari belakang. Badrun berbalik, melihat seorang gadis muda mengejarnya dengan napas tersengal. "Ustadz, tunggu sebentar," seru gadis itu sambil terengah-engah. "Ada apa?" tanya Badrun tajam, masih terbawa emosi. "Saya Sumi, Ustadz," ujar gadis itu dengan suara gemetar namun tegas. Matanya merah, menyimpan amarah yang terpendam lama. "Saya lihat sendiri tadi apa yang Ustadz lakukan. Akhirnya ada orang yang berani bicara. Terima kasih." "Kenapa kau berterima kasih? Aku baru mulai perang ini, dan ini akan jadi perang yang sangat kotor," balas Badrun dingin. "Saya tahu, Ustadz. Adik saya hilang gara-gara mereka karena kursi terkutuk itu," lanjut Sumi penuh rasa dendam. "Kursi apa sebenarnya itu?" tanya Badrun penasaran. Matanya menyipit, sorotnya tajam menguliti kebohongan. "Itu kursi tumbal perawan, Ustadz. Kursi tempat para habib kotor itu menikmati roh-roh gadis desa. Mereka ambil kesucian dan kehidupan mereka. Adik saya, Sri, baru 17 tahun ketika hilang. Sejak saat itu keluarga kami hancur," kata Sumi. Suaranya parau oleh amarah dan duka. "Bangsat mereka," desis Badrun penuh kebencian. "Jadi ini semua bukan cuma soal kursi, tapi sarang bajingan yang berpura-pura menjadi wakil Tuhan." "Benar, Ustadz. Tapi hati-hati, mereka punya ilmu hitam yang luar biasa," ucap Sumi dengan suara yang semakin lirih. Wajahnya pucat membayangkan ancaman itu. "Ilmu hitam?" Badrun tersenyum sinis. "Aku baru pulang dari Mesir, belajar ilmu dari para wali. Tua, mereka kira ilmu hitam kampungan bisa menakutiku? Percayalah, Ustadz, saya sudah melihat mereka melakukan ritualnya. Ini bukan ilmu main-main," Sumi menggigil, memegang lengannya sendiri seperti ketakutan. "Ritual apa yang kau lihat?" Badrun penasaran. "Mereka merapalkan mantra di kursi itu setiap bulan Muharram. Gadis-gadis muda dipaksa duduk, lalu roh mereka diambil. Saya melihat dengan mata kepala sendiri, Ustadz. Itu menjijikkan." Suara Sumi bergetar, air mata berlinang tanpa bisa dicegah. Badrun terdiam sejenak.
Ia mulai memahami kedalaman kebusukan yang menyelimuti kota kelahirannya. Tidak lagi sekadar tipu muslihat agama, tapi sudah menjelma menjadi perbudakan jiwa atas nama Tuhan. Mereka pikir surga bisa dibeli dengan menjual kehormatan gadis desa. Setan-setan berkostum alim itu akan kubuat menyesal. Badrun menggeram, dengan tatapan mata yang memancarkan tekad kuat. Tapi Ustadz, mereka dilindungi banyak orang kuat. Aparat dan pejabat bahkan takut pada Habib Mahfudz, kata Sumi dengan nada pesimis. Demi Tuhan yang menciptakan aku, semua bangsat pengecut itu akan aku bikin mencium tanah. Balas Badrun keras, matanya menyala bagai api neraka yang siap membakar segala kepalsuan. Sumi terdiam kagum melihat keberanian Badrun. Baru kali ini ada yang berani menantang secara terang-terangan, tak peduli risiko sebesar apapun. Sementara itu, di sebuah ruangan gelap di rumah besar Habib Mahfudz, sang Habib tengah marah besar. Ia menggebrak meja sampai pecah berkeping-keping. Kurang ajar bocah Mesir itu. Berani-beraninya dia mempermalukan aku di depan jamaah. Raung Habib Mahfudz dengan wajah merah padam. Habib Marwan, tangan kanan Habib Mahfudz, berbisik hati-hati. Kita harus berhati-hati Habib. Anak itu punya ilmu putih yang kuat. Jangan sampai dia bongkar rahasia kita. Habib Mahfudz menatap Habib Marwan dengan tajam, tatapan yang penuh intimidasi. Kau takut? Ilmu putihnya takkan bertahan lama. Kursi tumbal itu adalah warisan leluhur. Kita, kekuatannya jauh melampaui ilmu dari Mesir. Apa yang akan Habib lakukan? Tanya Marwan hati-hati. Panggil semua Habib malam ini. Kita harus segera melakukan ritual Muharram lebih awal. Badrun harus dihentikan sebelum terlambat. Perintah Habib Mahfudz, suaranya penuh keyakinan. Di waktu bersamaan, Badrun memutuskan malam ini ia akan menyelinap kembali ke masjid. Ia ingin mencari bukti nyata tentang kursi terlarang itu. Ia yakin ada sesuatu yang sangat busuk di balik kursi merah menyala tersebut. Tengah malam tiba, Badrun menyelinap masuk ke dalam halaman masjid besar. Ia langsung menuju tempat kursi terlarang itu disimpan. Begitu tangannya menyentuh kursi tersebut, tiba-tiba muncul bayangan hitam yang berbisik dengan suara parau. Berani sekali kau datang, anak muda bodoh. Kau sedang bermain-main dengan kematian. Bisik suara itu penuh ancaman. Jangan coba-coba mengancamku, iblis rendahan. Aku tak takut sama hantu picisan sepertimu. Sahut Badrun sengit, tanpa gentar sedikit pun suara tertawa. Keras terdengar, hahaha, kau sombong sekali bocah, kau akan segera tahu siapa aku sebenarnya. Bayangan hitam itu tiba-tiba melesat cepat menuju Badrun. Namun dengan sigap Badrun, merapal ayat-ayat perlindungan yang pernah dipelajarinya di Mesir. Cahaya putih terang mendadak terpancar dari tubuhnya, menahan bayangan itu hingga terpental, mundur. Ilmu putihmu kuat, tapi ingatlah, para Habib punya kekuatan yang jauh lebih dahsyat. Ancam suara itu sebelum menghilang. Badrun menarik napas lega sekaligus geram. Ternyata kalian benar-benar menyembah iblis, Habib-Habib keparat. Gumamnya penuh kebencian. Dengan hati penuh tekad, ia keluar dari masjid membawa serpihan informasi baru yang mengerikan. Pertempuran spiritual yang sesungguhnya kini telah dimulai. Tidak lagi sekadar kata-kata atau ancaman kosong, tapi perang yang menentukan masa depan Pekalongan dari kebejatan agama berkedok syurga. Dan Badrun bersumpah dalam hati, apapun risikonya, ia akan terus berjuang sampai keadilan yang hakiki menang. Mereka mau perang, aku beri perang. Mari kita lihat siapa yang akan tertawa di akhir nanti. Ujar Badrun tegas, melangkah mantap ke dalam malam gelap penuh bahaya yang baru dimulai. Badrun memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang tragedi yang menimpa desa-desa di sekitar Pekalongan. Ia sadar, pertarungan ini bukan lagi sekadar adu ilmu atau retorika tajam. Ini adalah pertarungan antara cahaya dan kegelapan, antara kehormatan manusia dan kebejatan berkedok agama. Siang itu, ia berjalan menyusuri jalanan setapak yang mengarah ke rumah kecil di tepi desa. Tempat tinggal Sumi berada di sudut kampung,
jauh dari keramaian, seolah sengaja menyingkir karena malu dan rasa sakit yang mendalam. Ketika pintu rumah itu diketuk, Sumi menyambutnya dengan wajah kusut, matanya merah, seperti baru saja menangis. "Masuklah, Ustadz," ucap Sumi pelan, hampir tak terdengar suaranya. Badrun masuk perlahan. Ruangan kecil itu pengap, penuh aroma kesedihan yang sudah lama mengendap. Di dinding terpampang foto seorang gadis muda, senyum polos terpatri abadi dalam bingkai. "Usang, itu adikku Sri," bisik Sumi dengan suara tercekat. Matanya kembali basah, namun kali ini ia mencoba menahan tangisnya dengan sekuat tenaga. "Dia baru 17 tahun, Ustadz, belum tahu apa-apa soal dunia." "Apa yang sebenarnya terjadi padanya, Sumi?" tanya Badrun lembut, namun penuh tekad ingin tahu. Sumi terdiam sejenak, napasnya bergetar menahan gejolak amarah yang bertahun-tahun ia pendam dalam dada. "Sri rajin ikut pengajian Habib Mahfudz. Awalnya aku senang, kukira dia belajar agama. Tapi lama-lama aku curiga. Sikapnya berubah, matanya sering kosong seperti mayat berjalan." "Lalu?" desak Badrun, jantungnya berdetak semakin cepat, membayangkan apa yang akan segera ia dengar. "Sri hilang pada malam Muharram. Aku mencarinya kemana-mana. Aku dengar desas-desus bahwa para Habib mengadakan ritual khusus malam itu. Akhirnya aku diam-diam menyelinap ke masjid mereka. Aku melihat dengan mata kepala sendiri, Ustadz." Sumi menahan napas, wajahnya dipenuhi kebencian mendalam. "Apa yang kau lihat?" tanya Badrun pelan, bersiap menghadapi kenyataan pahit. "Mereka mengikat Sri di kursi merah sialan itu. Lalu mereka..." Sumi terdiam sejenak, seolah tenggorokannya tercekik oleh kenyataan yang teramat pahit. "Habib-habib bajingan itu, mereka merampas keperawanan adikku secara berjamaah. Bangsat-bangsat keparat," teriak Sumi, akhirnya pecah dalam luapan emosi. Air matanya mengalir deras tanpa bisa dibendung lagi. "Mereka melakukan itu sambil merapal ayat-ayat suci, Ustadz. Mereka jadikan adikku tumbal nafsu mereka, lalu mencampakkannya begitu saja seperti sampah." Badrun menggertakkan giginya, tangannya mengepal erat sampai buku-buku jarinya memutih. Hatinya terbakar oleh amarah yang hampir tak terkendali. Tubuhnya bergetar, bukan karena takut, tapi karena begitu marah mengetahui agama yang ia cintai dijadikan topeng kebejatan semacam ini. Setan-setan berbaju agama itu akan menerima balasan yang setimpal. "Aku bersumpah demi Allah," ucap Badrun. Tajam, sorot matanya begitu penuh amarah, hingga mampu membakar habis kebohongan yang dibangun para Habib culas tersebut. "Tolong bantu aku, Ustadz. Aku sudah tak tahu lagi harus minta tolong ke siapa. Aku coba lapor ke aparat. Mereka malah menuduhku memfitnah orang suci. Aku dicap perempuan gila, perempuan jalang. Padahal aku hanya ingin adikku mendapat keadilan." Isak Sumi, air matanya jatuh membasahi lantai tanah yang retak-retak. "Aku janji padamu, Sumi, aku tak akan berhenti sampai semua kebusukan mereka terbongkar. Aku akan menyeret Habib-habib laknat itu ke depan pengadilan, walaupun aku harus mengorbankan nyawaku sendiri." Badrun berbicara dengan tekad yang menggelegar. "Berhati-hatilah, Ustadz. Mereka sangat kuat. Mereka punya banyak pengikut fanatik yang siap melakukan apa saja demi menjaga rahasia mereka," bisik Sumi dengan suara bergetar. Badrun menatap Sumi tajam. "Aku tahu, tapi kekuatan terbesar ada pada orang yang berani melawan kebatilan dengan kebenaran. Selama niat kita lurus, aku yakin Tuhan akan membantu kita." "Terima kasih, Ustadz. Akhirnya ada juga yang berani melawan mereka," ucap Sumi. Harapan tipis mulai terlihat di matanya yang sembab. "Bersiaplah, Sumi. Malam ini aku akan mulai mengintai gerak-gerik para Habib itu. Aku harus mendapatkan bukti kuat sebelum membuka kedok mereka secara terang-terangan," ujar Badrun penuh keyakinan. "Mereka akan tahu siapa sebenarnya yang mereka hadapi. Aku tidak akan pernah takut menghadapi manusia-manusia iblis berkedok agama itu," tegas Badrun sambil berdiri dengan gagah, siap menghadapi pertempuran besar yang akan segera datang. Sebelum pergi, Badrun menatap foto Sri yang terpampang di dinding. Gadis muda itu tersenyum dalam foto.
seolah belum pernah tahu bahwa dunia yang ia tinggali penuh dengan monster berbaju suci. Badrun menghela napas panjang, rasa sedih bercampur amarah meluap dalam dadanya. Semoga arwahmu damai, Sri. Aku janji, mereka akan membayar mahal atas dosa-dosa mereka padamu, bisik Badrun penuh tekad. Ketika ia keluar dari rumah kecil itu, langit mulai menggelap. Senja turun dengan muram, seakan ikut berduka atas tragedi yang terus berlangsung diam-diam di kota santri ini. Badrun menatap langit, kemudian memanjatkan doa pendek yang penuh permohonan. Tuhan, kuatkan hatiku. Bimbing langkahku, beri aku kekuatan untuk melawan kezaliman. Aku tidak akan berhenti sebelum kebatilan ini musnah selamanya. Bisik Badrun, langkahnya semakin mantap meninggalkan desa kecil itu. Sementara di sudut gelap ruangan lain, Habib Mahfud sedang berkumpul dengan para pengikutnya, menyusun rencana busuk mereka. Kita harus hentikan Badrun sebelum dia membuka semuanya. Jangan sampai masyarakat tahu ritual kita yang sebenarnya, ucap Habib Mahfud penuh ancaman. Para Habib mengangguk patuh, wajah-wajah mereka menyimpan kelicikan yang mendalam. Mereka tak sadar bahwa seorang pemuda bernama Badrun kini telah bersiap untuk menghadapi mereka tanpa rasa takut sedikitpun. Pertarungan sesungguhnya baru saja akan dimulai. Dan Badrun telah siap memberikan segalanya demi mengembalikan kehormatan agama dan keadilan bagi para korban yang telah lama terbungkam dalam kegelapan. Gelap malam yang menyelimuti Pekalongan terasa lebih pekat daripada biasanya. Di sebuah rumah besar yang dikelilingi tembok tinggi, Habib Mahfud duduk bersila di ruang rahasianya, dikelilingi para Habib setianya. Udara pengap, bau dupa bercampur kemenyan yang dibakar memenuhi ruangan, menciptakan atmosfer suram sekaligus angker. Di hadapannya terhampar sebuah kitab usang yang penuh tulisan Arab bercampur mantra yang tak pernah diajarkan di madrasah manapun. Wajah para Habib itu tampak begitu serius, tetapi mata mereka penuh nafsu liar yang tersembunyi dalam lipatan jubah putih yang mereka kenakan. Kita harus bertindak cepat. Bocah ingusan bernama Badrun itu sudah berani mengusik kursi tumbal kita. Jika masyarakat tahu ritual sebenarnya, tamat sudah kekuasaan kita, ucap Habib Mahfud dengan suara dingin menusuk. Bagaimana caranya, Habib? Tanya Habib Marwan hati-hati. Wajahnya gelisah, mengingat perlawanan Badrun yang mulai meresahkan mereka semua. Badrun harus dimusnahkan malam ini juga. Ilmu hitam para leluhur kita akan melumpuhkan semua ilmu putih bocah itu, jawab Habib Mahfud tajam, matanya penuh keyakinan. Mereka mulai merapal mantra berbahasa asing. Suara-suara itu seperti dengungan iblis yang sedang berbisik. Perlahan udara terasa semakin berat, cahaya lilin meredup, seakan para makhluk dari alam lain mulai berdatangan memenuhi ruangan. Di tempat berbeda, Badrun tengah duduk khusyuk di kamarnya yang sederhana. Ia merasa tubuhnya tiba-tiba sangat berat, kepala terasa sakit seperti tertusuk puluhan jarum. Sebuah serangan gaib mulai melanda dirinya, namun Badrun sadar ini bukan serangan biasa. Setan-setan pengecut itu mulai bermain kasar rupanya. Umpat Badrun sambil menahan sakit, matanya menyala penuh kemarahan. Ia segera duduk tegak, mulai merapal doa perlindungan dari kitab tua yang dibawanya dari Mesir. Di saat bersamaan, Sumi datang dengan panik mengetuk pintu rumahnya. "Ustadz, buka pintunya, cepat! Mereka mulai menyerang warga yang membelamu," jerit Sumi histeris. Badrun membuka pintu dengan wajah serius, menatap Sumi dengan tajam. "Apa maksudmu?" tanyanya penuh waspada. "Ada beberapa warga yang mendukungmu tiba-tiba sakit parah malam ini. Mereka mengigau, menyebut-nyebut nama Habib-Habib keparat itu. Ini pasti ulah mereka, Ustadz." Jelas Sumi gemetar. Badrun mengepalkan tinjunya. Mereka sudah keterlaluan. Ilmu hitam mereka benar-benar najis dan menjijikkan. Dengan cepat ia mengenakan kopiah putihnya, meraih kitab kecil, dan keluar rumah. Sumi mengikutinya dari belakang, dengan wajah cemas bercampur marah. Setibanya di rumah warga yang terserang ilmu hitam, Badrun langsung masuk. Ia melihat dua pemuda terbaring meronta kesakitan. Tubuh mereka panas membara. Mulut mereka mengeluarkan kata-kata kotor, sambil menyebut nama para Habib dengan penuh ketakutan. "Habib-Habib Jahanam, lepaskan kami!" teriak salah satu dari mereka, dengan napas tersengal.
Badrun maju, segera merapal doa-doa perlindungan yang telah lama dipelajarinya. Cahaya lembut mengitari tubuhnya, melawan kekuatan gaib yang menyerang warga tersebut. Perlahan, tubuh mereka mulai tenang, napas yang tadi tersengal kini kembali normal. "Terima kasih, Ustadz," bisik salah seorang pemuda dengan wajah pucat namun penuh rasa syukur. "Kalian jangan takut, mereka hanya manusia hina yang memakai ilmu setan. Tuhan tidak akan pernah kalah melawan para penjual agama itu," ucap Badrun penuh semangat. Tiba-tiba, dari luar rumah terdengar suara teriakan keras. Beberapa Habib muda utusan Habib Mahfudz berdiri di halaman, wajah mereka penuh kebencian. "Badrun, keluar kau pengecut, berani-beraninya kau menentang kami," bentak salah satu Habib muda dengan wajah garang penuh ancaman. Badrun keluar dengan langkah gagah, berdiri tegak tanpa rasa takut sedikitpun. "Kalian sebut aku pengecut? Lihatlah diri kalian sendiri, manusia-manusia busuk yang bersembunyi di balik jubah putih," balas Badrun tajam. "Jaga mulutmu, bocah sialan, kau tidak tahu siapa yang kau lawan," ancam Habib muda itu sambil mulai merapal mantra serangan. Gaib Don Badrun tersenyum dingin, mulai merapalkan doa yang ia pelajari dari guru-gurunya di Mesir. Adu ilmu terjadi secara langsung di halaman rumah warga itu. Energi putih dari tubuh Badrun bertabrakan dengan energi hitam dari para Habib tersebut, menciptakan letupan-letupan kecil yang terasa menusuk kulit. "Kalian kira Tuhan berpihak pada ilmu hitam rendahan yang kalian gunakan? Dasar pengecut tak beriman!" teriak Badrun dengan suara lantang, matanya menyala oleh amarah suci. Perlahan energi putih Badrun semakin kuat, mendorong energi hitam mundur. Para Habib itu mulai terjengkang ke tanah. Tubuh mereka menggeliat seperti cacing kepanasan. "Tolong, hentikan Ustadz. Kami hanya menjalankan perintah Habib Mahfudz," rengek salah satu dari mereka, suaranya bergetar ketakutan. "Pergilah, sampaikan pada Habib Mahfudz. Aku tidak takut padanya. Aku akan datang sendiri untuk membongkar kedoknya yang menjijikkan," ucap Badrun dengan tatapan penuh kebencian. Para Habib muda itu segera berlari ketakutan, meninggalkan halaman sambil terhuyung-huyung penuh rasa malu dan ketakutan. Badrun menarik napas dalam-dalam, tubuhnya masih gemetar karena amarah. Sumi berdiri di belakangnya dengan wajah pucat, namun matanya penuh kekaguman. "Ustadz, ini baru permulaan. Mereka tidak akan berhenti begitu saja," kata Sumi penuh kekhawatiran. "Aku tahu, Sumi, tapi aku juga tidak akan mundur. Ini bukan hanya soal kita, tapi soal kehormatan agama yang diinjak-injak oleh Habib-Habib busuk itu," balas Badrun penuh tekad. Badrun kemudian menatap langit malam yang gelap, penuh bintang, seolah semesta tengah menyaksikan pertempuran dahsyat ini. Dalam hatinya ia tahu, ini baru awal dari pertarungan besar yang menanti di depan. "Ya Tuhan, beri aku kekuatan untuk menghadapi semua kebatilan ini. Aku tidak akan mundur walau nyawa jadi taruhannya," bisiknya dengan penuh keyakinan. Di balik bayang malam, Habib Mahfudz tersenyum licik saat mendengar laporan tentang kegagalan Habib mudanya. "Badrun memang kuat, tapi kita akan gunakan senjata yang lebih dahsyat lagi. Aku ingin gadis yang paling suci di kota ini untuk ritual berikutnya," perintah Habib Mahfudz dengan sorot mata penuh nafsu dan kelicikan. Pertarungan besar akan segera terjadi, dan Badrun tahu ia harus bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan. Kebusukan para Habib harus dihancurkan hingga ke akar-akarnya, dan ia siap menjadi tombak utama dalam perjuangan besar ini. Hari-hari berikutnya di Pekalongan berubah menjadi medan pertempuran terbuka yang makin panas. Nama Badrun menjadi buah bibir di mana-mana. Seorang ustadz muda pemberani yang dengan terang-terangan menantang para Habib yang selama ini dianggap suci. Masyarakat terpecah menjadi dua kubu. Mereka yang mulai sadar akan kebusukan di balik kedok, dakwah, dan mereka yang masih terjebak dalam kebutaan fanatisme. Badrun memanfaatkan momentum ini. Ia berdiri di depan masjid kecilnya, dengan lantang berorasi keras, tanpa gentar, tanpa sensor. Ia menggunakan kata-kata tajam, kasar, yang menyayat hati dan pikiran jamaahnya. "Saudara-saudaraku, dengarkan aku baik-baik," seru Badrun lantang.
Wajahnya merah karena amarah yang tulus. Agama kita yang suci telah dibajak oleh habib-habib keparat itu. Mereka menjual tiket palsu menuju surga dengan harga mahal. Dan bodohnya kalian beli tanpa berpikir. Beberapa jamaah tersentak, tapi banyak juga yang berteriak setuju. Sadarilah, mereka membuatmu percaya bahwa makanan hambar adalah berkah. Padahal lidahmu sendiri menolak karena tubuhmu tahu itu sampah. Lalu mereka mencuri kehormatan anak-anak, gadis kalian di balik ritual kotor mereka. Suara Badrun menggema tajam seperti cambuk. Salah seorang jamaah yang pro Habib berdiri marah. Ustadz mulut sampah, kau jangan bicara seenaknya soal para Habib mulia. Badrun langsung menunjuknya tajam, tanpa rasa takut sedikit pun. Habib mulia katamu? Mulia macam apa yang merampas keperawanan gadis-gadis desa secara berjamaah? Mulia macam apa yang menyembah kursi merah iblis untuk memuaskan syahwat? Jamaah itu terdiam, wajahnya pucat karena ucapan Badrun terlalu tajam dan menohok kenyataan yang selama ini dihindarinya. Aku bukan ustadz yang datang menawarkan surga instan seperti habib-habib palsu. Aku datang membawa api yang akan membakar kebohongan mereka hingga habis, hingga kalian semua sadar bahwa surga tidak dijual di kantong para penjual agama. Lanjut Badrun, suaranya penuh api semangat. Di sisi lain, Habib Mahfudz bersama para habib lainnya tidak tinggal diam. Mereka segera menggelar pengajian tandingan yang lebih besar, mengundang ribuan jamaah. Di pengajian itu, Habib Mahfudz menggunakan bahasa halus namun manipulatif, penuh tipu daya yang amat licik. Wahai jamaahku tercinta, jangan dengar kata-kata ustadz muda yang belum tahu apa-apa soal agama sejati. Ia datang dengan api kebencian, sedang kami datang dengan surga dan kedamaian, ujar Habib Mahfudz, matanya menatap tajam penuh tipu daya. Jamaah pun tersihir oleh kata-katanya. Mereka mengangguk percaya sambil menatapnya seperti kambing yang siap disembelih. Namun di belakang panggung, Habib Mahfudz berbisik pada Habib Marwan dengan suara rendah penuh kebencian. Kita harus segera menyelesaikan urusan Badrun itu, sebelum semua orang menyadari kebohongan kita. Bagaimana caranya, Habib? Ia terlalu kuat dan dilindungi banyak orang sekarang, kata Habib Marwan dengan wajah gelisah. Tidak ada yang lebih kuat dari syahwat manusia. Kita jebak dia dengan perempuan paling cantik di kota ini, lalu sebarkan fitnah bahwa dia juga sama saja seperti kita, jawab Habib Mahfudz licik. Malam harinya Badrun sedang berzikir di masjid kecilnya. Tiba-tiba pintu diketuk perlahan. Ia membuka pintu, terkejut melihat seorang gadis muda, cantik sekali, berdiri dengan wajah ketakutan. Ustadz, tolong saya. Mereka mengejar saya karena saya menolak ikut ritual kotor mereka, ucap gadis itu dengan suara gemetar. Siapa namamu? Masuklah dulu, ujar Badrun dengan lembut, tanpa curiga sedikit pun. Saya Aisyah Ustadz. Habib Mahfudz ingin menjadikan saya tumbal berikutnya karena saya menolak ajakan mereka, katanya sambil menangis. Tenanglah, kamu aman di sini, ujar Badrun menenangkan. Namun, tanpa sepengetahuan Badrun, seorang habib mata-mata telah memotret mereka berdua secara diam-diam. Foto itu segera tersebar luas keesokan harinya, dengan fitnah besar bahwa Badrun diam-diam punya hubungan gelap dengan Aisyah. Berita ini tersebar dengan sangat cepat di seluruh Pekalongan. Sebagian jamaah mulai ragu, sebagian lagi marah besar. Badrun tidak tinggal diam. Ia naik ke mimbar di hadapan jamaahnya dengan sorot mata tajam penuh amarah dan ketegasan. Mereka bilang aku berzina, bajingan pengecut itu. Mereka fitnah aku karena takut kebusukan mereka terbongkar. Dengarlah, aku bersumpah demi Tuhan yang menciptakanku, bahwa aku tidak pernah menyentuh perempuan itu. Tegas Badrun keras. Sumi berdiri di antara jamaah, ikut berteriak lantang. Kami percaya padamu Ustadz. Habib-habib bajingan itu yang berzina secara berjamaah, bukan kau. Mendengar itu, beberapa jamaah kembali yakin, sementara yang lain mulai goyah. Badrun melanjutkan dengan suara lantang penuh keyakinan. Jika kalian masih percaya pada para habib penipu itu,
maka kalian layak mendapatkan surga palsu yang mereka jual. Tapi jika kalian percaya pada kebenaran, marilah bersama-sama aku melawan kebohongan ini." Gemuruh dukungan bergema dari sebagian besar jamaah. Mereka berdiri tegak, siap mendukung perjuangan Badrun. "Katakan pada Habib-Habib kotor itu, aku tidak takut mati. Mereka boleh bunuh jasadku, tapi kebenaran akan tetap hidup selamanya di hati orang-orang yang berani melawan kebatilan," seru Badrun dengan suara menggelegar. Para jamaah bertepuk tangan keras, sorak-sorai menggema memenuhi masjid kecil itu. Semangat mereka bangkit, seperti api yang membara membakar habis kebohongan dan kepalsuan. Di balik jubah putihnya, Habib Mahfudz mulai gelisah. Ia tak pernah menyangka fitnahnya justru membuat dukungan pada Badrun makin kuat. "Kita harus lakukan ritual terakhir secepatnya. Malam Muharram mendatang. Aku ingin gadis paling suci dikorbankan untuk memperkuat ilmu kita," seru Habib Mahfudz dengan wajah gelap penuh tekad. Pertarungan semakin dekat ke titik puncaknya. Badrun tahu betul ini bukan akhir, namun justru awal dari perang yang sesungguhnya. Ia menatap langit malam dengan wajah penuh tekad, hatinya dipenuhi api perjuangan yang tak akan padam. "Ya Allah, bimbing aku melalui semua fitnah ini. Aku tidak akan berhenti, walaupun harus mati demi kebenaran ini," bisiknya tegas, sambil bersiap menghadapi pertarungan yang lebih sengit lagi di depan. Malam Jumat Kliwon tiba, membawa hawa yang menusuk hingga ke tulang. Langit gelap tanpa bulan, seolah sengaja menyembunyikan diri agar tidak menyaksikan pertempuran brutal yang akan segera berlangsung. Di ujung kampung, tepatnya di pekarangan masjid tua yang terbengkalai, udara terasa begitu berat, seperti ada ribuan mata makhluk halus yang mengintai penuh nafsu untuk menyaksikan darah tertumpah. Di tengah kegelapan itu, berdirilah sosok Habib Mahfudz. Ia memakai jubah hitam panjang, wajahnya pucat pasi, matanya merah menyala seperti iblis kelaparan yang siap melahap mangsanya. Di belakangnya sekelompok Habib pendukung berdiri mengelilingi api unggun. Mulut mereka merapal mantra-mantra asing dalam bahasa Arab kuno, penuh kesuraman dan kebencian. Di seberangnya berdiri Badrun seorang diri. Tubuhnya tegap, wajahnya tegas, dan tanpa rasa takut sedikit pun. Ia menggenggam kitab tua pemberian gurunya dari Mesir, sebuah kitab berisi doa-doa sakral yang hanya boleh digunakan untuk melawan kekuatan jahat. Habib Mahfudz tersenyum dingin melihat Badrun datang seorang diri. "Bodoh sekali kau, bocah sialan. Kau pikir ilmu putihmu bisa menang melawan warisan leluhur Arab yang ribuan tahun kami simpan? Malam ini kau akan mampus dengan cara paling mengerikan." Badrun tersenyum tajam, matanya berkilat menantang. "Diam kau, iblis busuk. Aku datang ke sini bukan untuk berdebat. Aku datang untuk menghancurkanmu, sekaligus seluruh kebejatanmu yang berlindung di balik agama." Habib Mahfudz tertawa keras, suara tawanya melengking menyakitkan telinga, seperti dengkingan iblis yang kelaparan. Ia lalu mengangkat tangannya tinggi-tinggi, seraya mulai merapal mantra yang membuat seluruh pekarangan masjid tua itu bergetar hebat. "Demi jin dan iblis yang bersemayam di bawah kursi merah suci, habisi bocah celaka ini," teriak Habib Mahfudz dengan penuh amarah dan dendam kesumat. Tiba-tiba, dari kegelapan muncul bayangan-bayangan hitam, bergerak cepat ke arah Badrun. Makhluk-makhluk itu berwujud menyeramkan, penuh nanah dan belatung yang keluar dari tubuh mereka. Bau busuk memenuhi udara, membuat Badrun hampir muntah. Namun dengan tegas, Badrun segera merapal doa-doa perlindungan sakral yang dipelajari bertahun-tahun di pesantren Mesir. Cahaya putih menyilaukan muncul dari tubuhnya, membentuk semacam perisai yang membakar makhluk-makhluk busuk itu hingga berteriak kesakitan. "Apa cuma ini kemampuanmu, Mahfudz? Ilmu hitammu tak lebih dari kotoran anjing yang diinjak," ejek Badrun keras, wajahnya memerah penuh amarah suci. Habib Mahfudz menggeram marah, wajahnya berubah makin seram. Ia mengambil segenggam debu, membacakan mantra mengerikan, lalu meniupkan debu itu ke arah Badrun. Debu itu langsung berubah menjadi ratusan ular berbisa yang melata dengan cepat, siap melumat tubuh Badrun hidup-hidup. Badrun terkejut namun tetap tenang.
ia segera merapal doa khusus dari kitab Mesir, lalu meniupkan napasnya ke arah ular-ular itu. Seketika ular-ular itu terbakar, berubah menjadi abu yang beterbangan ditiup angin. "Kau pikir aku takut dengan ular-ular mainanmu itu? Dasar Habib kotor, sekarang rasakan pembalasanku," geram Badrun penuh kesumat. Lalu ia membuka kitabnya pada halaman terakhir. Doa paling kuat yang pernah dipelajari. Dengan suara menggelegar, Badrun membaca doa suci kuno itu, membuat tubuh Habib Mahfudz dan para pengikutnya terpental keras ke belakang, jatuh ke tanah hingga menggelepar kesakitan. "Arg! Setan kau, Badrun!" teriak Habib Mahfudz marah sambil memuntahkan darah hitam pekat dari mulutnya. "Kau yang setan Habib palsu, kau menginjak agama demi memuaskan syahwat busukmu," balas Badrun tanpa ampun. Habib Mahfudz bangkit perlahan, lalu tiba-tiba mencabut belati kecil dari balik jubahnya. Ia mulai merapal mantra terkutuk lagi, kali ini dengan lebih brutal dan ekstrim. Tubuhnya mengeluarkan asap hitam, kulit wajahnya mulai meleleh, menunjukkan wujud aslinya yang amat mengerikan. "Aku akan bunuh kau perlahan-lahan, Badrun. Kulitmu akan aku kelupas hidup-hidup, lalu kubiarkan tubuhmu dimakan anjing liar," serunya penuh dendam dan kebencian. Badrun tersenyum sinis sambil menatap lawannya. "Maju saja kalau berani, Mahfudz. Aku bersumpah demi Tuhan, malam ini aku akan kirim kau ke neraka tempat asalmu." Habib Mahfudz maju menerjang sambil meraung-raung, bagai hewan liar yang terluka. Belatinya diarahkan tepat ke dada Badrun, namun Badrun dengan sigap menangkap tangannya, lalu membanting tubuh Habib Mahfudz keras ke tanah, hingga terdengar suara retak tulang yang mengerikan. Habib Mahfudz meraung kesakitan, darah bercampur ludah muncrat dari mulutnya yang rusak. "Bangsat, kau akan mati dengan cara paling hina, bocah Mesir laknat." Dengan sisa kekuatannya, Habib Mahfudz mencoba bangkit lagi, namun Badrun mengangkat tangannya tinggi-tinggi, membaca ayat perlindungan dengan suara lantang yang menggetarkan semesta. Sebuah kilat besar menyambar tubuh Mahfudz, membakarnya dengan api putih yang panasnya seperti bara neraka. Para Habib yang lain berteriak ketakutan, tubuh mereka gemetar menyaksikan pemimpin mereka terbakar hidup-hidup. Dalam sekejap mereka berhamburan melarikan diri meninggalkan lokasi, wajah mereka pucat pasi penuh teror. Kini tinggal Badrun berdiri sendiri di sana, napasnya tersengal-sengal. Tubuhnya penuh peluh, namun sorot matanya tetap tajam dan penuh kemenangan. Ia menatap sisa-sisa tubuh Habib Mahfudz yang gosong, lalu berkata lantang, "Inilah balasan Tuhan atas kebejatanmu, Habib palsu. Biarlah api neraka menyambut jiwamu yang busuk." Sebelum meninggalkan tempat mengerikan itu, Badrun mengangkat kitab tuanya tinggi-tinggi, lalu berseru lantang hingga suaranya menggema ke seluruh kampung. "Dengarlah wahai manusia-manusia bodoh yang masih menyembah Habib-Habib palsu. Ini akhir dari kebohongan kalian. Ini bukti bahwa Tuhan selalu berpihak pada kebenaran." Langkahnya meninggalkan masjid tua itu begitu mantap, seakan membawa kemenangan besar. Malam Jumat Kliwon ini akan menjadi saksi bisu sebuah pertarungan dahsyat antara kebenaran dan kebatilan, antara ilmu hitam yang busuk dan ilmu putih yang suci. Dan malam ini pula, nama Badrun menjadi legenda baru di Pekalongan, sosok yang berani menantang kebejatan berkedok agama dengan ilmu putih penuh cahaya, menegakkan kembali kehormatan agama yang hampir tenggelam dalam lumpur kehinaan. Berita mengenai kematian brutal Habib Mahfudz menyebar dengan cepat di seluruh Pekalongan. Masyarakat yang sebelumnya terbelah kini semakin panik dan bingung. Sebagian besar warga masih dalam ketakutan, dibayangi oleh kebohongan yang bertahun-tahun mereka percayai. Pagi itu, suasana kota terasa muram, seakan langit pun ikut berkabung menyaksikan tragedi yang baru saja terjadi. Badrun menyadari bahwa inilah saat yang tepat baginya untuk bicara kepada masyarakat secara terbuka. Ia tahu, warga perlu ditenangkan dan diarahkan ke jalan kebenaran setelah selama ini hidup dalam bayang-bayang syahwat kotor yang diselimuti agama palsu. Ia berdiri tegap di depan masjid besar, tempat Habib Mahfudz biasa mengadakan pengajian palsunya. Ratusan orang berkumpul di sana, wajah mereka pucat,
dipenuhi kebingungan dan ketakutan yang luar biasa. Dengan suara tenang tapi penuh wibawa, Badrun mulai berbicara. "Saudara-saudaraku, agama ini suci. Jangan lagi kalian kotori dengan syahwat, busuk dan kebohongan yang dipoles dengan ayat-ayat suci." Beberapa orang mulai berbisik-bisik gelisah. Tapi Badrun melanjutkan dengan lantang sambil membaca ayat yang menggema menembus hati jamaahnya. "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mencampur-adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya." QS Al-Baqarah 42. Kalian lihat sendiri, agama kita yang mulia ini telah lama dipermainkan oleh para habib palsu demi memuaskan nafsu mereka. Mereka menjual surga, padahal neraka yang sedang mereka persiapkan untuk kalian. Seorang jamaah berteriak dari kerumunan. "Tapi kami takut, Ustadz. Apa benar kita akan celaka jika meninggalkan ajaran para habib itu?" Badrun tersenyum lembut, suaranya tenang namun kuat. "Celaka kalian justru karena terus-terusan dibohongi oleh mereka. Dengarkanlah firman Allah dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri." QS Ar-Ra'd 11. Suasana mulai hening. Banyak wajah-wajah yang tadinya cemas kini mulai menunjukkan tanda-tanda kesadaran yang mendalam. Dari belakang kerumunan, tiba-tiba seorang perempuan berdiri tegak, wajahnya penuh emosi. Ia berseru lantang, "Ustadz Badrun, benar! Aku adalah salah satu korban para habib bajingan itu. Mereka merampas kehormatanku, lalu mengancam akan membunuh keluargaku jika aku berani buka suara." Semua mata tertuju pada perempuan itu, terkejut sekaligus pilu mendengar kesaksiannya. Perempuan itu melanjutkan dengan suara gemetar namun tegas, "Aku tidak akan diam lagi. Aku akan berdiri bersama Ustadz Badrun untuk melawan kebohongan mereka sampai tuntas." Mendengar kesaksian perempuan itu, puluhan orang lainnya mulai berani bangkit dan bersuara. Mereka satu persatu menyampaikan pengakuan, mengungkapkan kebejatan yang selama ini mereka alami, namun takut untuk membicarakannya. Sumi, yang berdiri di samping Badrun, ikut maju dengan suara lantang penuh keberanian. "Lihatlah wajah-wajah ketakutan. Kalian, sampai kapan kalian mau jadi budak para habib palsu itu? Adikku, Sri, telah mereka renggut nyawanya demi syahwat setan mereka. Apakah kalian masih mau diam melihat saudara kalian sendiri dijadikan tumbal nafsu?" Ucapan Sumi menampar batin setiap orang yang hadir. Perlahan namun pasti, keraguan mulai hilang, berganti dengan rasa marah, sekaligus tekad untuk berubah. Melihat dukungan yang mulai tumbuh, Badrun melanjutkan dengan suara lebih kuat, penuh pencerahan mendalam. "Ingatlah, Allah berfirman dengan sangat jelas, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." QS Al-Isra 32. Tetapi mereka, para habib munafik itu, justru menjadikan zina sebagai ritual agama mereka. Bukalah mata dan hati kalian, wahai saudaraku. Apakah kalian masih mau terjebak dalam dosa besar yang dibungkus ayat suci oleh mereka? Allah tiap pernah meridai kebohongan. Lanjut Badrun lagi. Allah berfirman, "Katakanlah, telah datang kebenaran, dan yang batil itu pasti lenyap. Sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap." QS Al-Isra 81. Kalimat itu seakan menyadarkan semua orang, memberikan pencerahan yang mendalam di hati mereka yang sebelumnya tertutup oleh kebohongan. Satu demi satu, jamaah yang hadir mulai berteriak penuh semangat, "Kami percaya padamu, Ustadz. Kami akan melawan kebatilan ini." Badrun merasakan energi positif yang luar biasa dari masyarakat. Ini adalah kekuatan tambahan yang ia butuhkan untuk benar-benar menghancurkan akar kebejatan para habib palsu tersebut. Ia kemudian berbicara lagi. Kali ini lebih lembut namun penuh hikmah. "Ingatlah, kita semua memiliki kesempatan kedua dari Allah untuk kembali ke jalannya. Jangan sia-siakan kesempatan ini dengan kembali terjerumus ke dalam kebohongan yang sama." Beberapa warga mulai menangis, menyadari betapa lama mereka tersesat dan diperdaya. Tapi kini tangisan itu berubah menjadi tekad kuat untuk melawan segala bentuk kemunafikan.
Sebelum mengakhiri pidatonya, Badrun berkata dengan penuh ketegasan, "Aku bersumpah di hadapan Allah, akan terus berdiri melawan kebatilan ini. Aku tidak peduli berapa kali lagi aku harus bertarung melawan kekuatan hitam mereka. Aku siap mengorbankan segalanya demi membersihkan agama ini dari noda yang mereka ciptakan." Gemuruh tepuk tangan memenuhi halaman masjid. Wajah-wajah penuh harapan kini kembali terlihat jelas di antara mereka yang hadir. Masyarakat kini telah sadar, siap meninggalkan jalan kelam yang selama ini mereka lalui. Mereka menyadari bahwa selama ini agama yang mereka cintai telah dikotori oleh syahwat busuk yang dibalut dengan dusta dan kebohongan. Saat matahari mulai meninggi, Badrun menutup ceramahnya dengan sebuah doa yang mendalam. "Ya Allah, beri kami kekuatan untuk selalu berada di jalan-Mu. Jauhkan kami dari kebohongan, jauhkan kami dari syahwat yang menyesatkan, dan tuntunlah kami menuju cahaya-Mu yang terang benderang." Doa itu bergema, masuk ke relung hati setiap orang yang hadir. Mereka tahu, kini jalan menuju kebenaran telah dibuka. Tidak ada lagi alasan untuk kembali ke kebatilan yang telah lama menjerumuskan mereka. Hari itu, di tengah kekacauan yang terjadi, sebuah pencerahan mendalam berhasil tertanam di hati masyarakat Pekalongan. Dan Badrun, sang ustadz muda pemberani itu, telah menghidupkan kembali nyala api iman yang sesungguhnya di tengah kota yang hampir kehilangan arah. Setelah pidato berapi-api yang mengguncang hati masyarakat Pekalongan, Badrun mulai merasakan tekanan yang berbeda. Ia tahu, meskipun Habib Mahfudz telah mati, ancaman sebenarnya belum usai. Masih ada rahasia besar yang harus ia ungkap sepenuhnya, agar kota ini benar-benar bersih dari kebejatan berkedok agama. Malam itu, Badrun kembali ke masjid tempat kursi merah yang terkutuk itu disimpan. Ia merasa ada kekuatan gaib yang menariknya untuk mengungkap lebih jauh tentang kursi itu. Ditemani Sumi yang bertekad kuat, mereka berdua berjalan pelan memasuki ruangan rahasia yang tersembunyi di belakang mimbar masjid. Ruangan itu gelap, berbau anyir, dan penuh hawa mistis yang menusuk. Di tengahnya, kursi merah berdiri tegak seolah menunggu mangsa berikutnya. "Ustadz, hati-hati," bisik Sumi dengan suara bergetar, menggenggam erat lengan Badrun. "Tenang saja Sumi," balas Badrun dengan tegas. Matanya menyipit tajam menatap kursi merah itu, seolah sedang berhadapan dengan iblis yang siap menerkamnya. Badrun melangkah maju dengan penuh keberanian, lalu perlahan tangannya menyentuh kursi itu. Seketika, sebuah hawa dingin yang menusuk tulang merayap naik ke tubuhnya. Ia mulai merasakan bisikan-bisikan halus yang terdengar jelas di telinganya. "Kau datang untuk mati, Badrun?" Suara itu mendesis, suara perempuan yang penuh kesedihan namun juga penuh dendam. "Tunjukkan dirimu. Aku tak takut dengan makhluk busuk yang bersembunyi di balik kursi terkutuk ini," seru Badrun keras. Suaranya bergetar karena marah bercampur rasa jijik mendalam. Perlahan, sesosok bayangan putih muncul di depannya. Wujud seorang gadis muda yang wajahnya menyimpan luka mendalam. Sumi terhenyak mengenali wajah itu. "Sri," jerit. Sumi histeris, air matanya mengalir deras. "Ya Kak, ini aku," ucap arwah Sri dengan suara lirih, penuh pilu yang menusuk hati. "Apa yang terjadi padamu, Sri?" tanya Sumi penuh kesedihan mendalam. "Mereka mengambil hidupku di kursi terkutuk ini. Kursi ini menyerap roh-roh kami yang diperkosa secara spiritual oleh para habib biadab itu. Kami menjadi tumbal kekuatan hitam. Mereka," Sri menjelaskan dengan suara hancur, matanya penuh air mata gaib yang seolah menetes dalam kegelapan. Badrun mengepalkan tinjunya dengan keras hingga gemetar. "Sialan, mereka benar-benar lebih rendah dari binatang. Bahkan iblis pun lebih mulia daripada manusia-manusia menjijikan itu. Ustadz, tolong bebaskan kami. Kursi ini harus dihancurkan, supaya kami bisa pergi dengan tenang," pinta arwah Sri, dengan suara bergetar, penuh harapan. "Percayalah Sri, malam ini juga kursi terkutuk ini akan kuhancurkan menjadi serpihan-serpihan kecil. Aku bersumpah demi Allah,
Aku tidak akan membiarkan kebusukan ini berlanjut lagi, jawab Badrun lantang. Saat Badrun hendak menghancurkan kursi itu dengan doa sakral, tiba-tiba pintu ruangan terbuka keras. Para habib pendukung Mahfudz yang tersisa datang dengan wajah bengis penuh dendam. "Berhenti, bocah laknat. Jangan sentuh kursi itu," bentak salah satu dari mereka dengan suara yang gemetar penuh ketakutan sekaligus kebencian. "Kalian masih berani datang ke sini? Kalian sudah lihat bagaimana akhir dari pemimpin busuk kalian. Apakah kalian juga mau nasib yang sama?" balas Badrun sengit, matanya berkilat penuh amarah. "Jika kursi itu dihancurkan, kami akan kehilangan semua kekuatan kami," seru habib yang lain dengan panik. Badrun tertawa sinis. "Bagus, kekuatan palsu kalian memang layak dihancurkan. Sudah saatnya kalian sadar bahwa kalian bukanlah manusia pilihan Tuhan, tetapi iblis berkedok agama." Tanpa basa-basi lagi, para habib itu menyerang Badrun dengan mantra-mantra ilmu hitam mereka. Namun kali ini, kekuatan doa Badrun jauh lebih besar, diperkuat oleh amarah suci yang meluap dari dalam dirinya. "Demi Allah yang Maha Besar, hancurlah segala kebatilan kalian," teriak Badrun sambil merapal ayat-ayat perlindungan yang sangat kuat. Cahaya putih terang memenuhi ruangan itu, mendorong para habib mundur dengan teriakan kesakitan. Para habib itu jatuh bergulingan di lantai. Tubuh mereka terasa terbakar oleh cahaya suci yang dipancarkan oleh Badrun. Sumi berdiri terpaku menyaksikan kekuatan besar yang dipancarkan oleh sang ustadz muda itu. Ketika ruangan sudah kembali tenang, Badrun segera kembali ke kursi terkutuk itu. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan berdoa dengan suara lantang penuh ketulusan. "Ya Allah, hancurkan benda terkutuk ini. Bebaskanlah roh-roh yang terjebak di dalamnya dan jadikan ini sebagai pelajaran bagi kami agar tidak pernah lagi menodai agamamu." Dengan doa terakhir itu, kursi merah tiba-tiba retak keras, lalu meledak menjadi ribuan serpihan kecil, lenyap menjadi abu. Seketika ruangan terasa ringan, penuh cahaya hangat yang menenangkan. Sosok arwah Sri tersenyum penuh kedamaian, tubuhnya perlahan mulai menghilang. Sebelum benar-benar pergi, ia berbisik lembut, "Terima kasih, Ustadz Badrun. Akhirnya aku bisa pergi dengan tenang. Jagalah kakakku, Sumi, dan jagalah agama ini dari manusia-manusia keji seperti mereka." Badrun mengangguk perlahan dengan wajah penuh penghormatan. "Pergilah dengan damai, Sri. Kami akan melanjutkan perjuanganmu." Setelah semuanya selesai, Badrun keluar dari masjid dengan hati penuh lega sekaligus semangat baru. Ia merasa, akhirnya cahaya kebenaran mulai kembali bersinar di Pekalongan. Para warga yang telah menunggu di luar menyambutnya dengan sorakan penuh harapan. "Kursi iblis itu telah hancur. Kalian sekarang bebas dari bayangan kegelapan yang selama ini menghantui kalian," teriak Badrun dengan suara lantang penuh kemenangan. Sorakan dan tangisan bahagia terdengar bergema di seluruh penjuru kota. Wajah-wajah warga penuh rasa syukur. Mereka menangis haru karena akhirnya bisa terlepas dari ikatan kebohongan yang membelenggu mereka selama bertahun-tahun. Sumi menatap Badrun dengan rasa kagum sekaligus lega yang mendalam. "Ustadz, kau benar-benar telah menyelamatkan kami semua. Terima kasih," ucapnya penuh kehangatan. Badrun tersenyum lembut, lalu berkata dengan penuh tekad, "Perjuangan kita belum selesai, Sumi. Masih banyak yang harus kita lakukan untuk memastikan agama ini tidak pernah lagi ternoda oleh syahwat busuk manusia-manusia munafik." Malam itu, Pekalongan merasakan kedamaian yang lama hilang, seperti terbangun dari mimpi buruk yang panjang. Masyarakat kini paham bahwa kebenaran harus selalu diperjuangkan, betapapun berat tantangannya. Dan Badrun, sang pembawa cahaya itu, siap melanjutkan perjuangannya hingga akhir hayat. Setelah kehancuran kursi merah yang menyimpan kutukan itu, kota Pekalongan perlahan mulai kembali tentram. Namun, ketenangan itu ternyata hanya kedok tipis, yang menyembunyikan api dendam yang belum sepenuhnya padam. Habib Marwan, tangan kanan Habib Mahfudz yang berhasil melarikan diri pada malam pertarungan itu, masih menyimpan amarah yang mendalam.
Ia menyusun siasat licik dari balik bayang-bayang, hendak menghancurkan Badrun dengan cara yang lebih licik lagi. Dalam kegelapan malam yang sunyi, Marwan bertemu diam-diam dengan seorang pejabat kota yang korup bernama Haji Sulaiman. Mereka berdua berbicara dengan suara rendah penuh intrik. Badrun telah merusak segalanya. Dia harus kita hancurkan sebelum kekuatannya semakin besar, desis Marwan penuh kebencian. Kita fitnah dia saja dengan kasus yang tidak bisa dibantah. Kita jebak dia dengan tuduhan perzinaan yang lebih meyakinkan, jawab Sulaiman dengan suara licik. Beberapa hari kemudian, tanpa diketahui oleh siapapun, sekelompok wanita asing datang ke Pekalongan. Mereka menyamar sebagai jamaah, berpura-pura meminta perlindungan kepada Badrun. Tanpa curiga, Badrun menerima mereka di masjid kecilnya. Tengah malam itu, tiba-tiba puluhan aparat kepolisian datang menggerebek masjid kecil Badrun. Mereka masuk sambil membawa kamera, mengambil gambar secara brutal. Para wanita itu mulai berteriak seolah-olah mereka korban kekerasan oleh Badrun. "Apa-apaan ini?" teriak Badrun marah saat polisi dengan kasar memborgol tangannya. Kami tangkap atas tuduhan perzinaan dan pencabulan terhadap wanita-wanita ini," bentak seorang polisi berpangkat tinggi, wajahnya penuh keangkuhan. "Kalian benar-benar sinting. Aku tidak pernah menyentuh perempuan-perempuan itu," protes Badrun keras, wajahnya merah karena marah besar. "Diam Ustadz palsu, kami punya cukup bukti untuk menjeratmu," sahut polisi itu tanpa belas kasihan. Berita penangkapan itu segera menyebar ke seluruh Pekalongan, menciptakan kekacauan besar. Banyak jamaah yang awalnya mendukung Badrun menjadi goyah dan ragu. Namun sebagian besar warga tetap teguh mempercayai Badrun, menganggap ini hanyalah fitnah licik dari sisa-sisa pengikut Habib palsu. Dari balik jeruji penjara, Badrun merasakan amarah sekaligus rasa sakit yang luar biasa. Ia sadar ini adalah intrik licik para musuhnya yang sudah putus asa untuk menghancurkannya. Di luar penjara, Sumi mengumpulkan warga yang masih percaya kepada Badrun. Ia berdiri di hadapan massa dengan lantang, membela Badrun dengan sepenuh hati. "Kalian pikir siapa yang melakukan ini? Ini semua ulah Habib-Habib Jahanam itu. Mereka menggunakan fitnah untuk menjatuhkan Ustadz Badrun karena mereka takut dengan kebenaran yang dibawanya. Ustadz Badrun tidak pernah melakukan dosa seperti yang mereka tuduhkan," teriak seorang ibu dengan suara gemetar penuh amarah. "Aku sendiri saksi hidup bagaimana Habib-Habib kotor itulah yang sebenarnya pelaku perzinaan." Gemuruh teriakan dukungan bergema keras di jalanan. Satu demi satu warga mulai tampil memberikan kesaksian, membongkar kebejatan Habib Marwan dan sekutunya yang masih berusaha berkuasa. Di dalam penjara, Badrun berusaha menenangkan dirinya dengan doa-doa yang dipelajarinya dari pesantren Mesir. Ia menyadari bahwa Allah tengah mengujinya dengan ujian yang sangat berat. Namun, ia percaya sepenuh hati bahwa kebenaran akan menang pada akhirnya. "Ya Allah, jika fitnah ini adalah caramu untuk menguji kesabaranku, maka kuatkanlah aku menghadapi cobaan ini. Aku yakin kebenaran akan selalu menang atas kebatilan," doa Badrun dengan suara lembut, namun penuh keyakinan. Sementara itu, Habib Marwan dan Haji Sulaiman merayakan keberhasilan mereka di rumah mewah penuh kemewahan. Mereka yakin bahwa kali ini Badrun takkan mampu lagi bangkit dari fitnah mereka. Namun tanpa mereka sadari, sekelompok warga yang setia pada Badrun diam-diam telah merekam pembicaraan rahasia mereka. Bukti kuat tentang fitnah ini segera tersebar luas melalui media sosial dan jaringan warga Pekalongan. Dalam hitungan jam, situasi berbalik tajam. Warga yang tadinya ragu kini kembali solid mendukung Badrun. Mereka marah besar saat tahu bahwa ini semua hanya rekayasa busuk dari para Habib licik dan pejabat korup. Puluhan ribu warga berbondong-bondong mendatangi kantor polisi, mendesak pembebasan segera Badrun. Tekanan besar dari masyarakat membuat polisi tak mampu lagi mempertahankan fitnah palsu ini. Di tengah malam yang gelap, pintu sel tahanan terbuka lebar. Seorang polisi mendekati Badrun dengan wajah malu. "Ustadz, maafkan kami. Fitnah mereka terbongkar, dan kami sadar Anda tidak bersalah. Kami akan membebaskan Anda." Badrun melangkah keluar dengan wajah penuh ketegasan. Ia menatap polisi itu dan
berkata dengan suara dingin penuh tekanan. Kalian semua seharusnya malu telah diperalat oleh manusia-manusia busuk seperti Marwan dan Sulaiman. Kalian tidak hanya menzalimi aku, tapi juga menzalimi agama ini. Setibanya di luar penjara, ribuan warga menyambutnya dengan sorak-sorai penuh haru. Mereka meneriakkan nama Badrun, memeluknya, dan menangis karena bahagia melihat sang ustadz muda kembali bersama mereka. Sumi mendekat dengan air mata berlinang, memeluknya erat sambil berbisik, "Maafkan kami, Ustadz, karena sempat meragukanmu. Kami berjanji akan terus bersamamu melawan kebatilan." Badrun tersenyum penuh kehangatan, membalas pelukan Sumi sambil berkata lembut namun penuh kekuatan, "Jangan pernah ragu, Sumi. Kebenaran mungkin diuji dengan berat, tetapi ia tidak pernah kalah." Dengan suara lantang yang penuh tekad, Badrun berbicara di hadapan ribuan warga yang kini kembali teguh. "Aku berdiri di sini bukan karena aku hebat, tapi karena kalian semua berani berdiri teguh di belakangku. Ingatlah, selama kita tetap pada jalan Allah, maka tidak ada kebatilan yang bisa mengalahkan kita." Sorakan kembali menggema, warga Pekalongan kini lebih kuat dari sebelumnya. Mereka telah melihat sendiri betapa licik dan busuknya para musuh mereka, dan mereka tidak akan pernah lagi membiarkan kebatilan merajalela di kota tercinta mereka. Sementara di sudut kota yang gelap, Marwan dan Sulaiman ketakutan setengah mati mengetahui rencana mereka hancur total. Mereka sadar bahwa akhir mereka sudah dekat, dan bahwa api kemarahan warga Pekalongan akan segera datang menjemput mereka. Malam Muharram tiba. Malam yang oleh para Habib cabul itu dianggap sebagai waktu paling berkah untuk memperkuat ilmu hitam syahwat mereka. Di sebuah padepokan tersembunyi di lereng bukit, puluhan gadis muda dari berbagai pesantren di Pekalongan setelah dikumpulkan. Wajah mereka pucat. Beberapa menangis pelan, sebagian lagi hanya menatap kosong. Mereka semua masih perawan, masih suci, masih terlalu muda untuk tahu bahwa malam ini tubuh mereka akan dijadikan alat setan berbaju agama. Di tengah aula remang, waktu Habib Mahfudz berdiri, mengenakan sorban emas dan jubah kebesaran hitam pekat. Wajahnya bersinar oleh cahaya lilin, bukan karena kesucian, tapi karena hawa setan yang mengelilinginya. "Saudara-saudaraku," ucap Mahfudz, suaranya mendesah penuh syahwat. "Malam ini adalah malam agung. Malam saat darah dan keperawanan menjadi persembahan kepada kekuatan besar yang telah menjaga nama besar kita selama ini." Habib-habib lain tertawa. Gigi mereka kuning, tawa mereka berlumur najis. Di hadapan mereka, tubuh-tubuh gemetar para santri perempuan menjadi hidangan syahwat berjamaah yang akan mereka santap bersama setelah mantranya selesai dibacakan. Namun tiba-tiba, pintu besar aula itu digedor keras. Brak keki! Semua terdiam, pintu terbuka lebar. Asap dan debu beterbangan. Dari celah gelap, muncul siluet seorang lelaki berdiri gagah. Sorban putih melingkar di kepalanya, kitab tua di tangan kanan, dan mata yang menyala seperti bara neraka, Badrun. Di belakangnya, ratusan warga membawa obor dan senjata seadanya. Ada yang membawa cangkul, bambu runcing, bahkan kayu bakar. Wajah mereka penuh kemarahan. Sumi berada di barisan depan, memegang kitab tafsir ayahnya. Di langit, kilat menyambar, langit Pekalongan seakan ikut bergetar. "Berhenti sekarang juga, kalian anjing-anjing munafik!" teriak Badrun dengan suara yang menggelegar. Habib Mahfudz menatapnya tajam, lalu tertawa lirih. "Kau datang lagi, bocah najis? Mau mati di tempat ini?" "Aku datang bukan untuk mati," Badrun maju 3 langkah, "tapi untuk mengubur kalian hidup-hidup. Dasar ustadz pecundang, suci di mulut, tapi muncrat di belakang," umpat Habib Marwan sambil meludah ke tanah. "Kami yang pegang kunci surga, bukan kau." "Surga matamu yang isinya kemaluan dan perbudakan," balas Badrun. "Kalian jual surga pakai sperma, menyamar sebagai pewaris Nabi, padahal pantat kalian bau najis iblis." Warga bersorak, mengepalkan tangan, siap menghancurkan tempat iblis ini.
Habib Mahfudz merentangkan tangan. Baiklah, kalau memang ingin mati, mari kita buktikan siapa yang lebih kuat. Aku dengan warisan ilmu syahwat dari para wali keturunan darah Arab, atau engkau, bocah Mesir dengan mimpi kosong. Silakan, ujar Badrun datar. Tapi malam ini kalian tidak akan keluar dari ruangan ini hidup-hidup. Para habib membentuk lingkaran. Mereka mulai membaca mantra dengan bahasa Arab campuran Jawa yang terdengar seperti gumaman setan mabuk. Asap mengepul dari tanah. Dari lubang kecil di lantai muncul ular-ular besar berkelok sambil menyemburkan asap hitam. Makhluk gaib berwajah. Perempuan menangis, tubuhnya berdarah-darah, merangkak menuju altar tempat para santri diikat. Rahim ragaku telah kalian robek, jerit salah satu arwah. Namun Badrun tidak mundur. Ia membuka kitabnya, mulai membaca doa-doa sakral yang hanya boleh diucapkan oleh santri tertinggi di Kairo. Suaranya gemetar, tapi bukan karena takut, karena marah, karena muak. Ya Allah, aku datang dengan namamu, bukan untuk memukul, tapi untuk membersihkan. Bukan untuk membunuh, tapi untuk menyelamatkan. Kilat menyambar dari langit. Salah satu habib terpental ke dinding, tubuhnya gosong. Para habib lainnya segera menyerang. Adu ilmu pun meledak. Ayat demi ayat, mantra demi mantra, saling bertabrakan di udara. Allahu Akbar. Pekik Badrun sambil mengangkat tangan, menyebar cahaya putih yang membakar roh-roh najis di sekitar altar. Habib Mahfudz menjerit, mantranya pecah. Kau akan kutembus dengan ayat yang kami pelintir sendiri bajingan. Terserah kau mau pakai ayat atau pantat setan, tapi malam ini aku tak akan kalah, balas Badrun. Ia merapal ayat terakhir, ayat pamungkas dari surat Al-Furqan. Dan katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Begitu ayat itu selesai dibaca, lantai retak. Cahaya putih muncul dari bawah altar, menghancurkan semua jimat dan simbol pesugihan syahwat. Para habib menjerit kesakitan. Satu persatu tubuh mereka meleleh, terbakar cahaya. Wajah-wajah licik mereka hilang, tergantikan oleh wajah-wajah mengerikan. Bukan manusia, tapi monster berkepala dua. Lidah panjang menjulur, dan mata mereka meleleh seperti lilin. Habib Mahfudz adalah yang terakhir. Ia berusaha lari, tapi Badrun melemparkan kitabnya tepat ke dadanya. Kitab itu berubah menjadi cahaya yang menembus jantung Mahfudz. Aku titip salam ke setan di neraka, Mahfudz. Bilang padanya, anak Pekalongan tidak bisa kalian perdaya lagi. Habib Mahfudz meledak, tubuhnya mencair dan menyatu dengan tanah. Warga bersorak. Santri-santri yang diikat dibebaskan. Tangisan dan pekikan haru memenuhi aula. Sumi memeluk adik-adik perempuan yang baru saja selamat dari pemerkosaan berjamaah atas nama dakwah. Badrun berdiri di tengah ruangan, tubuhnya penuh debu, darah, dan peluh. Tapi matanya terang, hatinya lapang. Kita sudah menang, tapi jangan bangga dulu. Musuh paling jahat bukan mereka, tapi yang diam, pura-pura tidak tahu. Yang pura-pura suci tapi rela syahwatnya dituntun dalil palsu, ucapnya keras. Malam itu, langit Pekalongan kembali tenang. Tidak ada lagi bau darah, tidak ada lagi jeritan, gadis yang dipaksa sujud pada penis lelaki berjubah. Malam itu, dakwah kembali ke tempat suci, ke hati, bukan ke celana. Dan nama Badrun, malam itu, bukan hanya jadi legenda, tapi jadi alasan kenapa para habib palsu di seluruh kota mulai gemetar saat mendengar satu nama, Ustadz Badrun Slemaran. Pekalongan sepi malam itu. Bukan sepi karena takut, tapi sepi karena lega. Kota itu seperti baru saja pulih dari penyakit yang bertahun-tahun menggerogoti tubuhnya secara diam-diam. Bau amis darah di aula persembunyian habib-habib bajingan masih tersisa, tapi warga sudah mulai membersihkan semuanya dengan tangan mereka sendiri, dengan tekad yang baru. Badrun duduk di serambi masjid kecilnya. Tubuhnya lebam, pundaknya nyeri, dan tenggorokannya serak karena terlalu banyak membaca doa sakral dengan napas marah, tapi hatinya damai. Pagi ini, untuk pertama kalinya, matahari di Pekalongan terasa hangat dengan ketulusan.
Bukan panas penuh tipu seperti biasanya. Warga mulai berdatangan ke masjid. Mereka datang bukan untuk minta jimat, bukan untuk rebutan nasi kotak, tapi untuk mendengar ceramah dari seorang ustadz yang mereka tahu tak bisa disuap, tak bisa dibeli, dan tak bisa dikencingi pakai gelar Habib. "Ustadz, maafkan kami," kata seorang ibu parubaya sambil menunduk. "Dulu kami percaya sama Habib Mahfudz. Kami kira beliau utusan surga. Kami salah." Badrun menatap ibu itu dalam-dalam. Wajahnya tak ada marah, hanya kesedihan dan keteguhan. "Tak perlu minta maaf, Bu," jawabnya tenang. "Yang perlu kita lakukan sekarang adalah berdiri, bukan berlutut lagi. Kita bawa agama ini ke tempat yang semestinya, di hati, bukan di dompet atau di celana dalam." Masyarakat menangis. Tapi tangisan hari ini bukan tangisan trauma. Ini tangisan sadar, tangisan lega, tangisan lepas dari kutukan kepercayaan buta. Di sudut lain kota, Habib Marwan masih hidup. Tapi bukan hidup sebagai ulama besar. Ia sekarang sembunyi di rumah kosong, dicari polisi, dicaci masyarakat, dan dihantui arwah gadis-gadis perawan yang dulu mereka tumbalkan. Setiap malam, suara-suara tangisan terdengar di kamarnya. "Rahim kami bukan altar iblis, Marwan. Kenapa kau jadikan surga sebagai kamar hotel murah untuk nafsumu?" Marwan menggila, rambutnya rontok, matanya merah. Ia tak bisa tidur, tak bisa makan. Dan suatu malam, warga menemukan tubuhnya tergantung di langit-langit rumah tua dengan lidah menjulur dan secarik kertas bertuliskan, "Aku tahu aku akan dibakar di neraka. Tapi tolong, jangan biarkan mereka yang tersisa melanjutkan ini semua." Mayatnya tak disyalatkan, dikubur diam-diam di tanah tak bertuan, tanpa nisan, tanpa doa. Sementara itu, gadis-gadis pesantren yang dulu jadi korban dibawa ke rumah aman. Beberapa di antara mereka kembali belajar agama. Tapi kali ini, bukan untuk jadi budak nafsu ustadz atau Habib gadungan, tapi untuk menyembuhkan diri mereka, untuk tahu bahwa Tuhan tak pernah memerintahkan tubuh mereka dijadikan alat ritual. Sumi berdiri di samping Badrun, menatap kota yang kini lebih bersih. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya masih menyimpan bara. "Sudah selesai, Ustadz?" tanyanya lirih. Badrun menggeleng pelan. "Belum. Kebusukan seperti ini tidak mati hanya karena satu Mahfudz atau satu Marwan. Masih banyak yang bersembunyi, diam-diam menjual surga lewat dubur dan dada perempuan." Sumi mengangguk menggenggam kitab tafsir di tangannya. "Kita lanjutkan, Ustadz." Dan Badrun berdiri lagi, sorbannya diikat kuat. Matanya menatap jauh ke depan. "Kita akan terus berdiri, bukan untuk jadi pahlawan, tapi untuk memastikan agama ini tidak dijadikan kondom untuk syahwat berjamaah." Hari itu, Badrun membuka ceramah pagi dengan satu kalimat yang langsung disalin oleh para santri di papan tulis depan masjid. Semesta ini tidak pernah diam terhadap kezaliman. Cepat atau lambat, ia akan menyeimbangkan semuanya. Dan tugas kita bukan menunggu keajaiban, tapi jadi bagian dari keadilannya. Langit Pekalongan cerah. Dan hari itu, bukan hanya kota yang disucikan, tapi agama yang selama ini dicabuli oleh orang-orang berbaju suci, akhirnya kembali ke tempatnya, di dada mereka yang tulus. 1 bulan setelah malam Muharram berdarah, nama Ustadz Badrun Slamaran menggema ke seluruh pelosok Jawa Tengah. Bukan karena dia selebritas dakwah, bukan karena followersnya banyak, tapi karena satu hal yang tak bisa dibantah. Ia membela agama, bukan menjualnya. Masjid kecil yang dulu sepi kini tak pernah kosong. Bukan karena ada nasi kotak, bukan karena ada amplop dari pejabat, tapi karena di mimbar itu ada seorang ustadz yang kata-katanya menampar, bukan menyenangkan telinga. Setiap kalimat Badrun kini ditunggu. Setiap umpatan kasarnya malah membuat jamaah tersentak sadar, bukan kabur. Setiap ayat yang ia bacakan bukan dibungkus dengan palsu-palsuan tentang surga, tapi dibelah dengan logika, ditancap dengan kejujuran, dan disalib dengan realita. Di malam itu, masjid penuh sesak. Warga dari desa-desa sekitar datang,
termasuk para santri perempuan yang dulu pernah nyaris ditumbalkan. Mereka kini duduk di barisan depan, wajah mereka tak lagi murung. Mereka sudah bangkit, mereka belajar langsung dari Badrun, bukan untuk jadi alim palsu, tapi untuk paham. Agama bukan soal jilbab panjang, tapi akal sehat panjang. Badrun berdiri di mimbar. Matanya menyapu seluruh jamaah. Lalu ia bicara. Dulu, yang kalian takuti adalah gelar Habib. Sekarang, yang kalian takuti adalah kebenaran. Dulu kalian sujud pada manusia, berharap surga dibeli lewat air liur mereka. Sekarang kalian sadar bahwa surga itu urusan kalian dengan Tuhan, bukan lewat penis orang berjubah. Masjid hening, tapi dada jamaah membara. Lalu, ia melanjutkan, matanya tajam, tangannya menunjuk ke arah langit. Agama ini suci, tapi yang membawanya seringkali najis. Kalian percaya sama seseorang hanya karena dia ngomong shalawat sambil ngelus paha kalian? Kalian pikir Tuhan bisa ditukar dengan keperawanan anak gadis kalian? Seorang bapak-bapak di barisan belakang menunduk, menangis. Dulu ia salah satu orang yang pernah membela Habib Mahfudz mati-matian. Bahkan pernah menyumbangkan anak gadisnya ke pesantren Habib itu. Kini anaknya hilang entah kemana, Badrun meliriknya. Lalu ia bicara dengan suara lebih pelan, tapi mengiris. Aku tak datang ke kota ini untuk menyelamatkan kalian dari neraka, tapi untuk menunjukkan bahwa kadang kalian sedang membangun neraka sendiri dan memanggilnya pengajian. Gemuruh Allahu Akbar bergema. Tapi kali ini bukan teriakan kosong. Teriakan sadar, teriakan lega. Teriakan dari orang-orang yang baru tahu betapa murahnya mereka menjual akal sehat selama ini. Sumi duduk di samping para santri perempuan. Ia menatap Badrun seperti menatap matahari setelah hujan badai panjang. Matanya berkaca-kaca. Dalam hati, ia tahu Badrun bukan ustadz biasa. Ia bukan cuma melawan setan. Ia menampar manusia-manusia yang berlagak Tuhan. Malam itu, selepas ceramah, Badrun dipanggil oleh beberapa kiai dan tokoh agama tua yang dulu sempat diam. Salah satu dari mereka, Kiai Masyum, menatap Badrun dengan mata teduh. Maafkan kami, Badrun. Kami tahu semua ini lebih dulu. Tapi kami takut. Badrun tersenyum kecil. Lalu ia menjawab, tak apa, Kiai. Setidaknya sekarang kalian berdiri. Yang terlambat itu biasa. Yang penting bukan pura-pura tidur. Kiai Masyum tertunduk. Air matanya jatuh. Beberapa minggu kemudian, aparat mulai menangkap Habib-Habib sisa yang dulu sempat kabur. Banyak yang berusaha menyamar, mengganti nama, bahkan bersembunyi di balik komunitas dakwah baru yang tampil modern. Tapi warga tak sebodoh dulu. Begitu mereka mencium bau nafsu berselimut ayat, mereka melawan. Badrun tak memimpin dari depan lagi. Ia kembali ke masjid kecilnya, mengajar santri-santri desa. Tapi setiap kali kota ini mulai mencium bau busuk dari balik surban putih yang licin, warga akan berbisik, panggil Ustadz Badrun. Pada satu Jumat pagi, setelah mengisi kajian, seorang santri kecil bertanya pada Badrun, Ustadz, kenapa Ustadz marah-marah terus pas ceramah? Emangnya nggak boleh ceramah pakai suara lembut? Badrun tersenyum, jongkok di depan bocah itu, dan menjawab, kalau rumahmu kebakaran, kau mau dipanggil pakai suara pelan? Atau diteriakin supaya bangun? Bocah itu mengangguk, baru mengerti. Dan di ujung ceramah hari itu, Badrun menutup dengan satu kalimat terakhir. Jangan sujud pada manusia. Jangan anggap setiap jubah itu suci. Dan jangan lupa, kadang yang paling banyak ngomongin surga adalah yang paling dekat sama neraka. Maka selesailah kisah Ustadz Pekalongan. Ia tidak jadi ustadz terkenal, tidak punya acara TV, tidak dapat undangan tabligh akbar, tapi namanya ditulis di hati orang-orang yang sadar bahwa agama adalah cahaya, dan ia tidak pernah lahir dari penindasan, pemerkosaan, dan kebohongan berjamaah. Dan setiap ada satu kursi kosong di sebuah masjid, orang-orang akan bertanya, itu kursinya siapa? Dan yang tahu akan menjawab, itu dulu kursi arwah korban tumbal, tapi kini kosong. Karena kita sudah tak bodoh lagi. Tamat. Kebenaran tak butuh gelar. Ia cuma butuh keberanian.